Karena kalau nanti dihitung-hitung dalam waktu 360 hari dalam 1 tahun, malam terbaik ya ini, Lailatul Qadar. Ya kalau kemudian tahun-tahun yang akan datang kita masih diberi kesempatan ketemu. Kalau enggak, kalau kemudian tahun ini kita tidak kebagian, sekali lagi rugi banget. Makanya hari ini kita akan coba segarkan, yuk kita bersiap diri meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari kaum muslimin, ini kaji kita dan sekali lagi kita bersyukur masih diberi kesempatan hidup, nyawa dan juga jasad masih dikumpulkan kembali di pagi hari ini. Yuk jangan sia-siakan, kita nggak tahu apakah besok kita masih diberi kesempatan hidup lagi atau tidak. Pokoknya kita optimalkan hari ini harus jadi hari terbaik, hari ini kita harus badi, hari ini kita harus bisa beramal sebanyak. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam. Ya. Emangnya ada apa sih dengan Lailatul Qadar gitu loh? Kenapa harus bersiap diri untuk bertemu dengannya? Kenapa kok rugi banget kalau kita itu sampai terlewat daripadanya? Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah Ta'ala pun berfirman ya, di dalam ayatnya dengan kalimat seperti itu. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar? Nah, ada beberapa hal yang menunjukkan betapa mulianya malam Al-Qadar. Di antaranya ini. Satu, malam itulah malam diturunkannya Al-Quran. Makanya kalau kembali ke ayatnya, kalimatnya gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya anzalnahu, kami telah menurunkan hu ini Quran. Al-Quran itu fi di al-lailah, ya malam Al-Qadar. Nah, setiap perkara yang dikaitkan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Mungkin ada yang sudah pernah baca-baca itu. Kenapa sih malaikat Jibril itu menjadi paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain? Karena malaikat Jibril tugasnya adalah kaitannya dengan Al-Quran, yaitu menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Lailatul Qadar kok jadi mulia juga? Ya karena di malam itu juga dikaitkan dengan Al-Quran adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sekalipun ayat ini sempat membuat sebagian sahabat itu ada yang kebingungan juga, sehingga kemudian bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Ibn Abbas, ini maksud ayat ini gimana? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Sementara kami tahu betul, kami merasakannya, kami mengalaminya, bahwasanya Al-Quran turun itu ya di sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Kadang turun di bulan Dzulhijjah, kadang turun di bulan Muharram, kadang turun di bulan Syawal, kadang turun di bulan Dzulqa'dah. Kok di sini kok disebutkannya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada yang tahu artinya kenapa? Kenapa kok disebut diturunnya di malam Al-Qadar? Padahal para sahabat itu kan dulu merasakan turunnya Al-Quran itu bertahap. Ada kasus perzinaan, turun ayat tentang zina. Ada kasus bagi waris, turun ayat tentang bagi waris. Ada kasus orang mabuk-mabukan, turun ayat tentang khamar, gitu kan? Dan seterusnya. Loh ini kok disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, Ibnu Abbas kemudian menjelaskan. Allah menurunkan Al-Quran secara utuh, jumlatan wahidatan, utuh sekaligus. Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Itu di malam Al-Qadar. Bisa dipahami? Berarti anzalnahu di sini maksudnya turunnya Al-Quran dari mana? Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu mana? Langit yang paling dekat dengan dunia. Ini yang terjadi di malam Al-Qadar. Setelah itu Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara terpisah sesuai dengan kejadian itu dalam kurun waktu 23 tahun. Nah, yang pertama kali diturunkan surat apa? Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang kemudian dalam sejarah berarti itu diperkirakan turunnya tanggal
Turunnya tanggal 17 Ramadan. Setelah itu ya tadi turun secara bertahap. Ada kasus apa turun ayat, ada kasus apa turun ayat, ada kasus apa turun ayat. Sehingga kemudian baru lengkap ibaratnya itu dari Al-Fatihah sampai Anas itu terselesaikan ya dalam kurun waktu 23 tahun. Saya dipahami? Jadi turunnya Al-Quran kapan? Turunnya Al-Quran kapan? Malam Lailatul Qadar. Nah, tanggal 17 Ramadan itu apa? Jadi turunnya Al-Quran malam Lailatul Qadar. Tanggal 17 nuzulul Quran. Bingung iki. Ya, turun jumlatan wahidatan, turun secara utuhnya itu adalah di malam Al-Qadar. Tanggal 17 turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bisa dipahami, Ji? Makanya kalau memperingati nuzulul Quran, kita butuh definisikan dulu. Ini yang mau diperingati turunnya dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW. Sing badhe diperingati sing pundi? Nah, sing diperingati kok ternyata itu adalah dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Kudune diperingatinya adalah malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Karena turunnya atau Lailatul Qadar itu di hari-hari ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau turunnya itu kok yang mau kita peringati itu adalah turun dari Baitul Izzah ke Nabi SAW. Kok kayaknya saben dina kudu Lailatul Qadaran, kudu nuzulul Quranan. Kenapa? Karena turunnya bertahap. Saged dipahami? Kadang Syawal, kadang Dzulqa'dah, kadang Muharram turun ayat dan seterusnya. Seperti itu. Ini yang dimaksud. Tapi dari situ kita garis bawahi karena kita sedang membicarakan Lailatul Qadar. Apa sih spesialnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Supaya lebih jelas. Ini satu yang menunjukkan spesialnya Lailatul Qadar. Dua, malam itu disebut oleh Allah khairum min alfis syahr. Malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Gitu kan? Malam yang lebih bagus dari 1000 bulan itu maksudnya bagaimana? Sisi lebih bagusnya lebih bagus dari apanya? Maksudnya, kata Imam An-Nawawi, siapa yang melakukan amalan di malam itu, nilai pahalanya lebih baik daripada amalan yang dilakukan dalam kurun waktu 1000 bulan. Bisa membayangkan betapa tingginya profit margin, kalau boleh kita katakan jualan di malam Al-Qadar. Profit marginnya itu tinggi banget. Bukan 10%, bukan 50%, bukan 100%. Berapa persen ini? Kalau 1000 bulan. Kita beramal semalam nilainya seperti 1000 bulan. Berarti berapa persen? Berapa? 1000 kali 30. Karena satu bulan kan 30 hari taruhlah gitu kan. Berarti 30.000 kali. Berarti berapa persen ini? Masya Allah, 30.000% ibarat. Bisnis apa yang ada profit margin setinggi itu? Kita beramal di malam itu mungkin sejam, 2 jam bahkan itu, atau mungkin kurang daripada itu. Kita berbuat bajik di malam itu, nilainya seperti orang yang berbuat bajik, seperti orang yang beramal soleh dalam kurun waktu 1000 bulan. Oh, kayaknya kok mewah banget ini. Kayaknya kok ini sesuatu yang luar biasa banget. Kalau kemudian kita lewatkan begitu saja, tidak kita rancang supaya kita itu bisa memperolehnya, kok kayaknya rugi sekali. Yang kemarin-kemarin mungkin di awal-awal atau di akhir Sa'ban kita sudah sampaikan. Ini spesialnya Ramadan. Yaitu apa? Keberadaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu seperti jalan pintas. Yang hari ini resah. Ya Rob, kula umur wis 70. Ning koyone yo sudah 5 tahun jalan anane gur bermaksiat. Ibadah yo nembe latihan gini iki setahun 2 tahun iki. Pripun carane men kula niku saged mengejar ketertinggalan. Lah konco SD kula niku kawit cilik wis soleh, remajane soleh, dewasane soleh, ngantek tuwek yo tetep ngibadahi jan tenanan banget. Mesti ganjarane pirang-pirang. Kula men saged nusul tiyang niku kepripun carane ya Ya Allah. Kejar tuh Lailatul Qadar. Allah kasih sarana seperti jalan pintas untuk mengejar ketertinggalan. Bagaimana tidak ada sebuah malam yang amalan di dalamnya lipatannya itu dengan lipatan yang luar biasa. Kayaknya nggak ada tuh kecuali ini Lailatul Qadar.
Maka apakah malam itu akan kita lewatkan begitu saja? Ditinggal nopo? Ditinggal nopo? Sare. Kok koyo neman-neman. Malah guru gawe nastar tok. Kerajang kacang tok. Malah undal-undal gawe kupat tok. 10 dino, 10 wengi akhir Ramadan jen undal-undal gawe kupat tok. Awang niku nggo dodolan kok Ustaz, itu perkara beda gitu kan. Tapi nek sekedar untuk memeriahkan satu Syawal kok kemudian disibukkan ngantek 10 dino jadi rugi banget. Ini ada malam yang luar biasa nih. Ayo kita bersiap diri. Bersiap diri, kenapa? Orang yang nggak bersiap diri itu ya mungkin dapat sih, tapi ya mungkin akan beda dengan orang yang memang melakukan perencanaan betul. Sering kami sampaikan, kesuksesan yang by accident itu kesuksesannya mungkin harus menghadapi dengan berbagai macam ujian dan rintangan, tapi kesuksesan yang by design itu kan beda. Kesuksesannya kayaknya lebih mantap dan itu mungkin kita lebih terselamatkan. Sama juga Lailatul Qadar, ayo kita rebut itu dengan by design. Sejak hari ini kita itu sudah merancang. Kita sudah bersiap diri. Kesuksesannya akan lebih besar lagi. Ini yang kedua, kaum muslimin. Jadi spesialnya Lailatul Qadar itu apa? Malam yang nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini bisa menjadi jalan pintas. Ini bisa menjadi jalan yang paling cepat untuk mengejar ketertinggalan. Jalan yang paling cepat untuk mengumpulkan pahala dalam waktu yang singkat. Coba bayangkan, kalau ada orang yang dikasih umur 70 tahun, kemudian 50 kali ketemu Ramadan itu dapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar terus. Berarti 50 ping 1000 bulan. Coba berapa banyak tuh nilai keberkahan umur yang dia dapat. Disitulah yang disebut dengan berkahnya. Insya Allah, ini yang kedua. Maka malam itu juga disebut sebagai malam yang penuh berkah. Kali ini di surat Ad-Dukhan ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh berkah. Lailatin mubarakah. Jadi Allah sebut dengan nama yang lain. Kalau tadi adalah Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, ini malam itu disebut juga oleh Allah sebagai Lailatim Mubarakah. Inna kunna mungdirin, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jangan lewatkan malam yang penuh berberkah. Keberkahan secara bahasa artinya berlimpah kebaikan. Ya tadi, karena nilai pahala lipatannya menjadi sangat besar. Keempat, Lailatul Qadar itu malam di mana malaikat-malaikat dan juga Jibril turun ke dunia. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ini masih di surat Al-Qadar ini. Tanazzalul malaikat, malaikat-malaikat dan juga ar-ruh. Ar-ruh itu siapa? Nama lain dari malaikat Jibril, bukan ruh arwah itu bukan. Ini nama lain dari malaikat Jibril itu adalah ar-ruh. Nah, disebutkan di sini malaikat-malaikat dan juga Jibril tanazal. Ya. Tanazul itu berarti turun, ya. Fiha, di malam itu biidni rabbihim, dengan izin Tuhannya, mingkuli amr, ngurusi berbagai macam urusan. Nah, para ulama itu kemudian menyebutkan, apa to maknane? Suatu momen, suatu hari kok di mana disebut di situ malaikat-malaikat banyak yang turun. Tadi ini menandakan turunnya berkah, ini menandakan turunnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin sering kami ingatkan, ada satu malaikat saja di dekat kita. Nabi itu perintahkan kita untuk banyak berdoa. Kapan? Kalau di tempat kita ada malaikat, naik wangi-wangi, ono jago, peluru, kan gitu. Kata Nabi, ayo ndonga, ayo ndonga. Kenapa? Ayam jantan berkokok itu karena ngelihat malaikat. Nah, kalau begitu di sekitar kita ada malaikat. Nah, ketika kita itu mungkin sedang berdoa meminta kebaikan, karena ada malaikat di dekat kita. Malaikat-malaikat itu apian. Nah, kalau panjenengan donga seneng ngaminke, gitu kan. Diaminke dening malaikat. Harapannya apa? Berarti terkabulnya doa itu lebih kuat lagi. Makanya kalau ada ayam jantan berkokok di malam hari, gimana? Gimana? Dongo apa pikirannya ngeres? Gitu. Malah pikirannya sing ora-ora gitu kan. Ono perawan meteng, gitu. Ono rondo meteng itu.
Jangan manfaatkan untuk berdoa. Nah, di malam Al-Qadar bukan cuma 1-2 malaikat yang turun, ya. Tanazzalul malaikat warruh. Ini spesial banget berarti. Karena malaikat-malaikat pada turun. Malaikat Jibril bahkan juga turun. Ngurusi berbagai macam urusan, termasuk diantaranya bagi orang yang berdoa mungkin diamini oleh ribuan malaikat, jutaan malaikat. Peluang untuk terkabulnya doa ini menjadi semakin tinggi. Nah, kok kemudian kita lewatkan malam itu hanya tidur aja. Kok kayaknya rugi banget. Eman-eman, ayo kita bersiap diri nih menyambut datangnya malam yang luar biasa. Ini yang keempat. Yang kelima, malam Al-Qadar disebut sebagai malam as-salam juga. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam hari itu disebut atau malam yang penuh keselamatan, kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, di antara ulama ada yang berpendapat bahwa malam tersebut penuh keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam itu untuk berbuat jelek atau mengganggu yang lain. Ini pendapat Mujahid, muridnya Abdullah ibn Abbas. Juga ada yang berpendapat, kenapa malam itu disebut sebagai malam as-salam? Malam keselamatan. Karena di malam itu Allah banyak memilih di antara hamba-hambanya yang dijamin selamat besok pada hari kiamat. Selamat dari hukuman, selamat dari siksa di akhirat. Kenapa? Karena malam hari itu mungkin banyak beristighfar. Karena malam hari itu ternyata banyak memohon maaf kepada Allah. Karena malam hari itu banyak melakukan ketaatan. Sehingga dipilih oleh Allah, oh wong iki besok bebas dari api neraka. Oh orang ini dapat jaminan keselamatan di alam kuburnya, di padang mahsyarnya, ketika meniti di atas sirat, bahkan mungkin aman dari siksa neraka. Maka jangan lewatkan malam Al-Qadar, karena ini adalah malam keselamatan. Ini yang kelima. Yang keenam, malam Al-Qadar adalah malam pencatatan takdir tahunan. Karena kami sampaikan itu, ada ya yang nanti laporan amalan tahunan. Ini pencatatan takdir tahunan. Kalau kemarin pas kita bahas malam nisfu Sya'ban adalah malam dilaporkannya amalan-amalan tahunan. Adapun malam Al-Qadar malam penetapan takdir tahunan. Bisa dipahami? Jadi takdir itu kan ada takdir yang sudah ditetapkan dulu sebelum penciptaan. 50.000 tahun sebelum kita itu diciptakan, ternyata Allah sudah perintah kepada pena, kolam, catat. Apa yang harus saya catat ya Allah? Catat apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ternyata semua sudah dicatat. Oh ini akan terjadi ini, tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi ini. Dan seterusnya. Nah, ternyata kemudian dirinci lagi. Ada takdir tahunan. 1 tahun ini akan terjadi apa, terjadi apa. Ada takdir ketika kita itu berada di kandungan ibu. Usia 4 bulan kandungan. Maka Allah kirim ke perut ibu itu apa? Malaikat. Wa yanfukhu fihi ruh. Ditiupkanlah kepadanya itu roh dan ditetapkan baginya 4 perkara. Sakiyun, saidun, gitu kan? Burjo, celoko, rezeki, ajal ditetapkan. Sudah ditetapkan. Nah ini ada rinciannya lagi untuk tahunannya. Maka menurut Imam An-Nawawi seperti itu. Disebut malam Al-Qadar. Qadar itu dikaitkan dengan takdir. Kata qadar itu dikaitkan dengan takdir. Karena di malam tersebut dicatat untuk para malaikat catatan takdir, rezeki dan ajal yang terjadi pada tahun tersebut. Ketika di kandungan sudah ditetapkan, ini rezekinya sekian, umurnya sekian. Dalam 1 tahun kemudian ditetapkan dirinci lagi. Oke, engkau oleh sakmene tanggal sekian akan dapat seperti ini. Oke, arep kelangan, oke arep bangkrut, oke arep kecolongan, oke arep oleh rezeki nomplok ini, rezeki nomplok itu dan seterusnya. Oh, siapa yang tahun ini akan sakit, siapa yang tahun ini itu akan meninggal, siapa yang tahun ini akan begini begitu ditetapkan di malam Al-Qadar. Makanya disebutkan di dalam surat Ad-Duhan. Biha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kalau dalam catatannya disebutkan yang dimaksud dengan urusan yang penuh hikmah itu segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk. Hidup, mati, rezeki, peruntungan, atau mungkin tadi nasib baik, nasib buruk, dan seterusnya. Kapan ditetapkannya?
malam Al-Qadar. Coba kalau kita renungi. Andai nanti malam, andai ya, ternyata nasib kita untuk 1 tahun yang akan datang sedang ditentukan. Kira-kira dalam kondisi seperti apa mestinya kita lalui malam itu? Kudune keberapa? Tinggal turu, tinggal gawe kupat, tinggal gawe payek, sudah sudah. Padahal 1 tahun ke depan ini Allah tetapkan takdir kita. Kayaknya mestinya kita sedang DP, kayaknya kita mestinya sedang mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan mungkin kita sedang memohon maaf. Harapannya kemudian 1 tahun ke depan takdir-takdir kita itu adalah Allah tetapkan kebaikan, keberkahan. Dimudahkan di dalam berbuat kebajikan. Makanya ayo bersiap diri. Berarti kalau hitungannya itu adalah malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, masih ada waktu berapa untuk bersiap diri? 5 hari ya mungkin ya. Nah, nanti ganjilnya beda iki Ustaz, versi pemerintah atau versi Muhammadiyah. Terus gampang, kok gampang iki jawaban. Kok kita bahas. Kok dadine yo ganjil kabeh iki sitane itu. Alhamdulillah toh, kita anggap saja itu jadi peluang. Jadi kita itu berpikirnya positif, ojo terus malah mungkin malah genep kabeh. Ganjil semua ini nanti. Oke. Yang ketujuh nih. Spesialnya malam Al-Qadar. Malam itu adalah malam penghapusan dosa bagi orang yang beribadah di malam itu. Insyaallah. Kan disebutkan ini satu hadis dari sahabat Abu Hurairah. Man qoma Lailatul Qadri, man sapa wonge koma jumeneng ngadeg Lailatul Qadri teng malam Al-Qadar. Koma di sini maksudnya sholat. Siapa yang sholat di malam Al-Qadar imanan, asal sholatnya itu dibangun dari iman. Dia melaksanakannya karena ketaatan dan ketundukannya kepada Allah. Wahtisaban, tidak ada yang diharap kecuali balasan dari Allah Ta'ala saja. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampunkan baginya dosa-dosa yang telah sama. Inilah Bapak Ibu 7 poin di antara kemuliaan malam Al-Qadar yang insya Allah akan segera kita memasuki hari-hari yang diperkirakan hari-hari datangnya malam Al-Qadar. Makanya ayo siapkan diri ya, siapkan diri, bersiap diri gitu. Nah, yuk coba kita runtuti sekarang. Emang kapan sih datangnya Lailatul Qadar? Kita bahas. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin terhadap dalam satu riwayat Nabi menyebutkan malam Al-Qadar itu ada di 10 malam akhir dari bulan Ramadan. Ini ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Taharau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah kemuliaan Al-Qadar itu di 10 akhir dari bulan Ramadan. Sekarang tanggal berapa? Versi siapa Ustadz itu kan? Ya sudah, Muhammadiyah dulu nih, Muhammadiyah yang paling duluan. Tanggal berapa kalau versi Muhammadiyah? Ramadannya loh. 14. Nanti malam itu sudah malam 15 loh. Kalau tadi pagi yang lihat bulan di sebelah barat, Insya Allah besar banget itu. Nanti malam itu bulan purnama, malam 15. Berarti pas tuh. Wah, ya jalan-jalan, kok tadi jalan-jalan ya gitu kan. Gitu. Tapi silakan aja, menarik banget. Silakan. Kemudian nanti dicek itu. Wah, menarik itu. Ini bulan purnama nanti. Gitu. Malam 15, berarti tinggal hitung-hitungan lagi itu berarti 4 atau 5 hari lagi kita akan memasuki hari-hari 10 malam akhir dari bulan Ramadan. Yang mana para ulama itu sampai membincangkannya. Mana yang lebih mulia, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir dari bulan Ramadan. Karena masing-masing memiliki kemuliaan. Nah, mungkin dulu sudah pernah kami sampaikan. Para ulama kemudian mengambil jalan tengah. Di antaranya Ibnu Qayyim. 10 akhir Ramadan kemuliaannya ada di malam-malamnya. 10 awal Dzulhijjah kemuliaannya ada di siang-siangnya. Maka kita juga butuh membidik. Oh, berarti 10 hari akhir dari bulan Ramadan itu ada fokus-fokus amal yang bisa kita lakukan justru malah di malam hari. Karena disebutkan itu. Lailatul Qadar ada di situ. 10 akhir dari bulan Ramadan. Akhirnya maksudnya apa? Malam, 10 malam akhir.
Ya, kalau dalam riwayat Bukhari. Nah, baru kemudian beliau menyebutkan 10 malam ganjil, yaitu di 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjilnya. Taharau lailatul qadri fil witri. Tadi belum ada nih kata al witri, tapi di dalam riwayat ini ada tambahan. Kejar tuh, cari tuh Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 akhir dari bulan Ramadan. Berarti malam 21 versi Muhammadiyah kapan? Pokoknya nganggo versi-versi nanti. Kapan? Mulai kapan? Malam apa? Berarti malam apa? Kalau ini malam 15, tinggal dihitung nanti berarti. Oh, berarti malam malam Senin. Malam Senin malam 21. Versi pemerintah malam Selasa. Berarti mengko malam Selasa yang ibadah meneh gitu kan. Gampang toh? Jenengan kok bingung gitu lah, aku kok rada diragu iki. Wingi jane aku mulaine Selasa iki. Tapi jebul engko bengi malam bulan purnama gitu kan seperti itu. Kan jadi ragu-ragu gitu kan. Ya sudah, cobalah kita beramal di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya toh tadi juga di hadis yang pertama Nabi menyebutkan oh kejar Lailatul Qadar di malam atau 10 malam akhir dari bulan Ramadan. Dan jenengan kok 10 dino itu kok ngibadah terus misalnya seperti itu. Kan ibarat wong jaring jaringe ombo. Nek jaring ombo berarti peluang dapat ikannya gimana? Yo oke, kan kayak gitu. Peluangnya lebih banyak untuk dapat ikan. Nah, sedangkan kok jenengan jaringnya kok rada arang-arang gitu kan dan seterusnya, ya berarti ya mungkin ya oleh ya Pak ya sing gede-gede tok sing cilik-cilik ora kebagian kan. Bahkan Nabi juga kemudian menyebutkan, andai kemudian kita itu terlewat daripadanya, jangan kalah di 7 malam yang tersisa. Ini kan menunjukkan sebenarnya fleksibel banget. Jangan kalah di 7 malam tersisa. Malam 21 kok masih bingung misalnya dan seterusnya. Belum sengkut dan seterusnya. Ya sudah 7 hari terakhir jangan sampai kalah. Karena Nabi pun pesan seperti itu. At-tamisuha fil asril awahir. Cari tuh Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Yakni Lailatul Qadar. Yaitu maksudnya cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Fa indofa ahadukum au ajaza. Masuk 10 hari akhir kok masih lemah. Belum semangat untuk beramal. Fala yuhlabana ala sab'il bawaki. Jangan sampai kalah di 7 malam yang tersisa. Berarti kalau tengok hadis ini, malam 21 bisa dieliminir. Gitu kan? Bisa saja tidak di situ. Nah, dari hadis-hadis yang ada, berarti ada hikmah nih. Kenapa ya? Lailatul Qadar kok kayaknya disembunyikan. Kok orang digenahke? Malam biru. Ada hikmahnya. Satu, dimungkinkan karena memang tiap tahun beda. Tidak mesti malam 27 terus. Tidak mesti malam 23 terus. Bisa jadi tahun besok, tahun ini adalah malam 23, bisa jadi Ramadan yang akan datang malam 25, bisa jadi tahun yang lalu malam 21 dan seterusnya. Nabi hanya memberikan kabar rentang waktunya itu 10 akhir dari bulan. Hikmah yang kedua, kenapa Lailatul Qadar kok disembunyikan? Sebagai ujian kesungguhan. Wong sing tenanan ngene kepengen gayuh Lailatul Qadar, wayane ya 10 dino mempeng betul, Pak. Gitu kan? Wanu tenanan iki. Ya. Disembunyikan itu tujuannya supaya kemudian ketahuan siapa yang sungguh-sungguh kepengen dapat kemuliaan Al-Qadar. Sehingga orang yang mungkin dia itu sungguh-sungguh ya sebagaimana Nabi. Nabi kayaknya nggak ngincer. Hanya di malam ganjil saja. Karena di dalam riwayatnya kan gitu. Begitu masuk malam 21 ya sudah. Beliau itu masuk masjid. Malam 21 beliau sebelum maghrib masuk masjid. Keluarnya kapan? Keluarnya kapan? Malam 1 Syawal. Ya sudah 10 hari itu tadi. Nabi seperti itu. Sekalipun beliau itu kemudian kok bersabda taharau lailatul qadri fil witril awahir gitu kan. Kejar atau cari Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Faktanya dalam perbuatan beliau itu ternyata ngamale yo full 10 dino deng.
10 hari betul, gitu kan. Ketika itikaf beliau itu ya sudah 10 hari tinggal di masjid. Bahkan di tahun di mana beliau wafat, beliau itu itikaf itu sampai kemudian 20 hari. Oh, kesungguhan itu ya seperti itu. Makanya hari ini dengan perbedaan versi awal Ramadan, nggak masalah, nggak usah jadi korban. Sudah, pokoknya ya masuk 10 hari terakhir nggak kata ibadah, kata ibadah, kata. Ya tahun-tahun kemarin mungkin angker malam kena masjid Al-Ikhlas sepi gitu kan. Ini nek malam guanjil, wah terus pada semangat ibadah. Kayaknya untuk tahun ini yuk pokoknya 10 hari akhir malam akhir Ramadan kebai terus. Siap? Oh mbok nyelong ke malam ganjil. Jebul versinya beda gitu kan gitu kan. Tiwas semangat banget ngesuk mboten semangat ternyata turunnya Al-Qadar di versi yang lain gitu kan dan seterusnya. Itu jaga. Nah, termasuk disembunyikannya Lailatul Qadar itu justru adalah rahmat Allah supaya kita banyak ibadah. Model-model kita kan senangnya pragmatis. Wis dikabari malam Lailatul Qadar, malam 27 Ramadan. Misalnya Nabi ngendika kados niku. Kayane ya sebulan ora salat tarawih kecuali malam 17 tok gitu kan. Wong model-model panjenengan kan oportunis lah gitu kan. Sing kira-kira sing paling menguntungkan sing endi gitu. Etika wis ora penting gitu kan. Wis dadi wis ora nganggo etik-etikanan gitu kan. Wingi musuh saiki dadi bolo ya nu ora masalah kok zaman saniki gitu kan. Walah gedoni banget itu. Ini kaum muslimin harus sudah. Nah, adakah tanda khusus malam Al-Qadar itu? Nah, tapi ada satu riwayat ya, mungkin banyak riwayat tentangnya, tapi tidak sampai derajat sahih juga dengan berbagai versi. Tapi diantaranya ini, Lailatul Qadari Lailatum Samhah. Malam Al-Qadar itu malam yang terasa lembut. Ya, terasa lembut malamnya. Tolakotun, cerah. Laharotan wala baridatan. Panas nggih mboten, dingin banget ya enggak. Makanya suasana malamnya sejuk, ramah, bahasanya gitu. Lembut gitu kan. Cerah, dingin, enggak. Gerah, enggak. Tusbihu syamsu sobihatuha do'ifatun hamra. Pagi harinya srengenge niku mleteke niku do'ifah. Tidak terik penter niku mboten, tapi cenderung kemerah-merahan. Niku berarti pertanda malamnya malam Al-Qadar. Cuma ini kalau tengok ini tandanya saja, tanda kan tanda sak bubare. Gimana apa betul? Hadis ini kan justru tandanya itu kan tanda di pagi harinya. Ya malamnya tadi, malamnya sejuk, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Pagi harinya matahari meletaknya ini kumbutan kencang, cenderung kemerah-merahan. Berarti malamnya adalah malam Al-Qadar. Ini tanda yang disampaikan. Mas sering kami sampaikan, nanti cuma jangan disibukkan mencari pertanda. Oke, Lailatul Qadar apa urung yo gitu kan. Nah, soalnya wengi-wengi ya gurung golek gitu, iki ono tandane sejuk ora ya, dingin banget ora ya gitu kan. Bukan. Ini hanya supaya menguatkan optimisme kita di dalam beramal. Ini kaum muslimin. Nah, sekarang mari kita coba bahas yuk, bagaimana menggapai Lailatul Qadar. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa meraih kemuliaan Lailatul Qadar? Satu ini, hari-hari ini mulai pancangkan niat, bulatkan tekad. Nyong kudu oleh Lailatul Qadar. Gimana? Semangat enggak? Semangat enggak? Gimana? Nyong kudu oleh Lailatul Qadar. Kayaknya orang oleh, Pak. Nah, kayak gue kayaknya. Semangat gitu loh. Nyong kudu oleh Lailatul Qadar. Ya ngono karepmu. Tapi ini butuh nih, diri ini butuh dimotivasi gitu kan. Sering kami sampaikan. Kebanyakan orang tidak mampu beramal besar itu kenapa? Orang dua niat, orang dua tekad. Sampai kapanpun orang itu nggak bisa tuh beramal besar, nek orang dua niat, orang dua tekad. Wong kok orang dua niat, orang dua tekad sholat tahajud. Ya orang bakalan sholat tahajud, Pak. Itu.
Wong kok orang duwe niat, orang duwe tekad kepengen nambah hafalan Quran. Mbok ngantek mati ya ora tambah hafalane. Wong orang duwe niat, orang duwe tekad dandani ngene baca maca Al-Qur'an. Yo ngantek mati ya ora bakalan terperbaiki bacaan Quran kita. Karena semuanya butuh niat, butuh tekad. Lailatul Qadar sama. Terlalu mewah nih. Kalau ada malam yang nilainya lebih bagus daripada 1.000 bulan, kok kemudian didapat dengan leha-leha, dengan santai-santai, terlalu mewah. Ini barang mahal ini. Kayaknya butuh kesungguhan di dalam kita itu meraih. Ya, jadi Lailatul Qadar pun demikian. Butuh niat, butuh tekad. Makanya ini yuk kita pancangkan, yang kita pancangkan sejak hari-hari ini kita niatkan terus. Pokoknya Ramadan ini aku butuh Lailatul. Nah, kemudian nanti 2, ketika sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, kayaknya ini yang biasa dilakukan oleh Nabi. Hidupkan malam, bangunkan keluarga. Di dalam Sahih Al-Bukhari seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, sadda mi'zarahu, beliau kencengkan sarungnya. Wa ahya lailahu, beliau bangunkan keluarganya. Wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Beliau hidupkan malamnya, beliau bangunkan keluarganya. Tangi, bojone digugah, anak-anaknya digugah. Berarti ki ono turune, ya berarti boleh tidur. Buktinya pakai kata wa aiqadha ahlahu, bangunkan keluarganya. Berarti sebelumnya mungkin ya, ayo tidur. Awal malam tidur dulu boleh. Malamnya hidupkan malam. Dan yang namanya menghidupkan malam itu bisa dengan apa? Bisa dengan sholatul lail, bisa dengan tadarus, bisa dengan memperbanyak zikir, bisa dengan memperbanyak sholawat, bisa dengan memperbanyak istighfar. Ini namanya ahya lailahu, menghidupkan malam. Ampun ditinggal sare. 3, perbanyak doa. Malam Al-Qadar kalau ketemu dengannya perbanyak doa. Doa ada 2, 1 doa ibadah, 2 doa masalah. Doa ibadah ya doa sing dicontohke didhawuhke dening Nabi. Ketika itu Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, nek kula niku pinanggih kalih wengi Lailatul Qadar, kula niku kudu ndonga napa?" Diajarkan oleh Nabi ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Ini doa ketika malam Lailatul Qadar. Pripun to kene? Tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa? Kudu disiapke, surunge mlebu Lailatul Qadar niku jenengan kudu wis ngerti iki jane karepe donga iki napa to? Artine napa to? Gitu lho. Dadine mboten dermemel tok ning ora mboten paham maksude Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan anu njaluk apa sih Pak? Wah, surang ngerti lah wis pokoke innaka ngafuwun gitu kan. Oke, apa? Allahumma innaka afuwun niku napa? Allahumma ya Allah, innaka sak temene panjenengan afuwun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Makanya para ulama itu pada berpendapat, kenapa ya yang diminta di malam yang sangat mulia itu kok bukan ampunan, kok malah kemaafan. Kenapa? Ada yang menjelaskan, di antaranya Imam Al-Ghazali. Al-afwu itu jauh lebih mendalam daripada al-ghafur. Sekalipun nanti beda pendapat dengan ulama. Bahwa kemaafan itu sebenarnya lebih dalam daripada al-ghafur. Kenapa? Karena ketika suatu dosa, kesalahan yang kita perbuat dimaafkan oleh Allah, berarti dosa dan kesalahan kita itu dihapus sama Allah. Adapun kalau diampuni, berarti kesalahan dan dosa kita ditutupi sama Allah. Berarti al-afu bimakna al-manbu, yang namanya dimaafkan berarti dihapus, kalau diampuni itu berarti ditutupi. Salah diampuni berarti ditutupi. Salah dimaafkan berarti dihapus. Pilih mana? Pilih mana? Nah, segolongan ulama berpendapat itu, bahwa kemaafan itu lebih mendalam daripada al-ghafur. Sehingga di malam yang penuh mulia itu tadi, permintaannya pemaafan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sak temene panjenengan afuwun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini doa ibadah.
Silahkan panjatkan, perbanyak. Perbanyak ki pinten? 1111, 4444. Tuan, wangel temen. Pokoknya kon ngatah-ngatah ya ngatah-ngatah. Ngatah-ngatah sih berarti pinten 30 ya oke. 100 ya oke. 1000 ya banyak. Silahkan perbanyak. Nah baru kemudian di malam itu juga karena itu adalah malam Al-Qadar, malam penetapan takdir 1 tahun, silahkan perbanyak doa masalah. Doa masalah niku donga penyuwunan, donga hajat. Perbanyak, perbanyak. Kalau yang ibadah ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena dawuh Nabi kan kados niku. Apakah kemudian itu tidak boleh kita minta yang lain? Silahkan minta yang lain. Ini namanya doa masalah. Dan yang namanya doa masalah, monggo. Hajate jenengan nopo sing sek disuwuni nopo sing sek dikepengini nopo. Boleh pakai doa-doa yang maksur, yang tidak maksur pun boleh. Doa tidak maksur ya doa maksur ya doa yang datang dari Nabi atau dicontohkan oleh Nabi. Tapi yang tidak maksur silahkan. Arep nganggo basa Jawa nggih. Sing kepengin rezekine omber, Allahumma kfini bi halalika an haramika wa ahnini bi fadlika aman siwa. Lah kula mboten apal kados niku, ya wis gampang, nggo bahasa Jawa. Allahumma duit, Allahumma duit, Allahumma duit gitu. Terus kuwi bahasa Jawa iki. Sing kepengen badannya sehat ya silakan minta Allahumma rubbanas adhibil ba'sa isfi wa anta syafila sifan ila sifauka sifaan la yuhadiru sakum. Aku lho mboten hafal Ustaz yang basa Arab kados niku ngangge basa Jawa saged apa mboten silakan. Duh Gusti kula nyuwun mantun, duh Gusti nyuwun mantun silakan. Wong doa masalah itu boleh Bang. Gitu kan. Semampu kita. Ini Bapak Ibu kaum muslimin. Nah, yang keempat, malam Al-Qadar sempatkan untuk tabatal ilau. Ya, kalau surat Muzammil kan gitu. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan berzikirlah atau sebutlah nama Allah dan beribadahlah ya kepadanya dengan setekun-tekunnya. Tabatal ilaihi tabtila. Suruh tekun, malam itu tekun. Tekun sih berapa nih? Jengkut, ora urusan liyo gitu kan. Wis pokoknya tabatal ilaihi tabtila. Kalau boleh saya katakan ini dulu. Me time. Apa? Me time. Wayahe ngemi. Kayak gitu ya, kayak gitu ya. Me time wayahe ngemi. Gitu. Saatnya kita berkholwat dengan Allah, menyendiri dengan Allah. Sudahlah lupakan, hari itu, malam itu lupakan. Wis SPP anak urung bayar, bojone jere gula teh entek sing kendile jere jomplang, iki sing kebutuhan bobodo iki ternyata belum terpenuhi. Wis ora urus sik, malam itu enggak peduli. Me time, saatnya kita itu kepengen mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan apa? Berzikir. Kosongkan hati untuk sungguh-sungguh mendekat kepadanya. Rasakan kedekatan itu kepada Allah. Rasakan bahwa kita itu sedang butuh banget dengan Allah. Ampunannya, pertolongannya, rahmatnya, hidayahnya. Butuh banget. Coba munculkan itu. Sekali-kali gitu kan. Kita butuh ada saatnya berkholwat. Menyendiri dengan Allah. Makanya kalau bisa 10 hari terakhir kurangi pergaulan dan pembicaraan yang tidak berguna. Sarana menjauhi tidak terjebak kepada lahur, mengurangi resiko terjerumus dalam hibah, hati pun terjaga dengan menyedikitkan perkataan. Wis ora usah koken omong-omong, guneman, ngobrol dan seterusnya. Tapi yo sambil yang keenam kenali gerak batin. Kenali gerak batin itu maksudnya gimana? Mbok ada rasa ujub. Ayane sesire oke. Sing Lailatul Qadar. Tekun orang nanali ya kecuali nyong karo gligat-gligut pada tekane telat-telat gitu kan. Sing gasik dewek nyong tok gitu kan dan seterusnya. Coba hati-hati, hati-hati. Sing nang masjid ya kiye wong-wong kiye-kiye tok bae kiye liyane ya padahal ngledar-ngledar turu-turu bae nang omah gitu. Hati-hati, kenali gerak batin. Jangan-jangan muncul ujub di dalam diri kita. Jangan-jangan bahkan kita kepengen ada orang yang tahu dikaf, dikir gitu dan seterusnya. Kenali jika ternyata di dalam diri kita itu ada ganjelan terhadap sama muslim. Ternyata kita itu ada yang ganjel dengan mungkin satu jamaah masjid ini dan seterusnya. Hati-hati, ayo kita bersihkan ganjelan. Ayo kita bersihkan hasad di dalam diri. Karena ini semua merusak kebagusan ibadah kita.
Kenali gerak batin. Kenapa? Karena ini kadang lembut banget dan seterusnya. Dan yang ketujuh, jangan lemah dan berbaik sangkalah kepada Allah. Jenengan ketemu bulan malam Lailatul Qadar, dilalah siang harinya jenengan sibuk dengan berbagai pekerjaan, wesel banget demi memenuhi kebutuhan rumah tangga jenengan jeripayah banting tulang sampai malam harinya itu jian wis nggeledak tak wis ora kuat nggo ibadah. Jangan putus asa. Andai malam hari itu masih ada kesempatan untuk beramal, sekalipun hanya dengan satu sujud, sekalipun hanya dengan dua sujud, sekalipun hanya dengan baca Quran satu baris dua baris, sekalipun hanya dengan baca Quran satu lembar, tolong jangan putus asa. Karena bukan tidak mungkin dengan satu sujud yang kita lakukan Allah memberikan rahmat kemuliaan kepada kita. Bukan tidak mungkin dengan satu baris Al-Quran yang kita baca, Allah melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita. Manfaatkan berapapun waktu yang tersisa di malam Al-Qadar tersebut. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, termasuk di antara sarana menggapai Lailatul Qadar adalah iktikaf. Ini salah satu ya, bukan berarti sing oleh Lailatul Qadar niku sing iktikaf niku mboten. Dan ternyata Nabi senantiasa, nyaris senantiasa di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir ya pasti beliau itikaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asrota ayamin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa beriktikaf di setiap Ramadan asrota ayamin, 10 hari. Itu tadi, masuk malam 21, keluar malam 1 Syawal. Bahkan disebutkan wala makanal amul ladzi ubido. Bahkan di tahun di mana beliau itu diwafatkan, ya, i'tikafihi i'tikafa isrina yauman. Bahkan beliau itu i'tikafnya 20 hari. I'tikaf artinya apa? Tinggal di masjid dengan niatan ibadah. Kosongkan hati dari berbagai kesibukan. Nah kalau begitu, mungkin nggak seorang wanita haid itu meraih Lailatul Qadar? Misalnya nih, ibu-ibu ada yang bertanya. Mungkin banget. Sering kami sampaikan, yang dilarang wanita haid itu kan sholat, pegang mushaf, itu kan puasa. Berarti yang lain masih bisa dilakukan. Masih. Perbanyak zikir. Boleh? Allahumma innaka afuwun dibaca oleh wanita haid? Boleh, perbanyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil rasakan, kenapa kita butuh pemaafan? Karena faktanya nikmat yang Allah berikan kepada kita berlimpah ruah, kita belum bisa mengimbangi dengan ibadah. Andai kita bisa beribadah, ibadah kita belum sebagus-bagus ibadah. Bahkan kita masih cenderung banyak salah, banyak dosa, dan seterusnya. Minta kemaafan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu-ibu haid, wanita haid bisa. Termasuk perbanyak sholawat, perbanyak baca Al-Quran. Yang dilarang itu menyentuh mushaf. Ini membaca Al-Qurannya, ulama masih memberikan toleransi. Artinya itu bisa dilakukan. Bantu suami memperbanyak amal. Ini bisa menjadi amal wanita haid untuk menggapai Lailatul Qadar. Semangati bojone. Kon dzikir, kon menghidupkan malam, digugah, kon itikaf nang masjid dan seterusnya. Nanti istri akan kebagian pahalanya. Ojo ngujo, wah aku rata ibadah, bojoku yo tak gawe men piye carane ora iso ngibadah kok gitu kan dan seterusnya. Maneman, ingat orang yang mengajak kepada kebaikan dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Ya, man sana fi islamin sunatan hasanatan, siapa yang di dalam Islam itu mengajak satu kesunahan yang baik, dia berhak mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Atau bisa dengan ini, berbaktilah kepada orang tua. Yang kemarin kami sampaikan, jebul ada orang yang dia itu dapat Lailatul Qadar itu bukan karena tahajud, bukan karena qiyamul lail, bukan karena itikaf, bukan karena banyak baca Quran, bukan karena zikir, tapi karena nuntun ibunya ke belakang untuk buang air besar, air kecil, mijiti kaki ibunya semalaman, gosok-gosok punggung ibu dan seterusnya, ternyata bisa menjadi sarana agar kita dapat Lailatul. Termasuk silaturahim, jangan sampai kemudian kita ada ganjalan dengan saudara, perbanyak sedekah, bantu orang yang kesusahan, ini juga bisa menjadi amal untuk meraih Lailatul. Makanya kan ada satu hadis menarik. Ternyata ada amalan yang lebih baik daripada iktikaf. Kadang kalau kita iktikaf itu rasanya kan mulia banget gitu. Karyane sing jen konsentrasi ibadah jen nyong tok. Ya dunia baik.
Ternyata ada orang yang lebih baik, Pak. Ini ya, satu hadis. Ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling memberi kemanfaatan kepada orang lain, kepada manusia lain. Wa ahabul a'mali ilallahi ta'ala, dan amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, sururun tudhiluhu alal muslim. Yaitu orang yang bisa menyusupkan rasa bahagia di dalam diri seorang muslim. Gawe seneng wong itu adalah ibadah yang paling, amal yang paling dicintai Allah. Gawe seneng dumateng setunggaling dia. Aut takasifu anhu kurbatan, atau jenengan itu melepaskan satu kesulitan, kesusahan yang sedang dirasakan oleh seorang muslim. Enten tiang sing kesusahan, jenengan kemudian berusaha untuk membantu melepaskan diri dari kesusahan. Autat di anhudainan, atau membebaskan hutang seseorang. Ini amal yang paling dicintai Allah. Tolong sing duwe utang, tolong hadisnya dicatat. Silahkan dicatat, sing utang yang pirang-pirang ini dicatat itu. Bapak Ibu, niki lho hadisnya, takti anhudainan, membebaskan hutang itu termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Autadrudu anhujuan, atau jenengan itu mengenyangkan orang yang perutnya kelaparan. Jadi orang lapar kemudian kita kasih makan, ini amal yang dicintai Allah. Wal an amsiya ma'ahi fi hajatin. Ini ada yang menarik nih kalimat ini. Dan sungguh kata beliau, aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi hajatnya. Berarti kita itu nolong, membersamai seorang muslim dalam rangka memenuhi hajatnya, sehingga dia itu bisa merasakan bahagia, dia itu kemudian bisa terlepas dari kesulitannya. Ahabbu ilayya, sungguh itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, min an a'takifa fi hadal masjid, dibandingkan dengan iktikaf di masjid ini. Masjid ini inisiatif mana? Bukan Al-Ikhlas. Masjid Nabawi. Masya Allah, ada amal yang lebih bagus daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Yaitu apa? Membersamai saudaranya dalam rangka melepas kesusahannya, memenuhi hajat dan kebutuhannya. Orang situ umroh, ini orang situ. Jadi jangan dikira bahwa itu berarti sing amal paling gede sing umroh tok gitu dan sudah, enggak. Mesake wong sing ora duwe duit nek koyo ngono, gitu kan. Nah, luwih apik niku. Nah, jenengan daftar sih. Nah, kula nomor 1 gitu kan, tolong dilunasi utangnya. Inilah kaum muslimin arsyadakumullah. Ternyata variannya banyak untuk dapat Lailatul Qadar. Tapi butuh dipersiapkan. Nah, ini masih ada waktu. Yuk kita bersiap diri. Nanti masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan kita optimal. Dan nanti mungkin bisa evaluasi apa tandane orang yang dapat Lailatul Qadar. Tampak dari keistiqomahannya selepas Ramadan. Surunge Ramadan dablek pol. Bareng Ramadan sregep ibadah. Bar Ramadan tetap istiqomah ngibadahi. Wah, iki oleh Lailatul Qadar. Surunge Ramadan juan wong iki kejenge jelane pol, rasane kaya bener-bener dhewe kak, kayane paling apik-apik dewek tok, ora kena dinasehati dan seterusnya. Bareng ketemu Ramadan, bar Ramadan kok dadi wonge kok lembah manah tawaduke pol, gampang dinasehati. Ini tanda sukses. Dan orang itu selama ini mungkin juan sing dipikir dunia duit tok. Bareng selepas Ramadan dia lebih perhatian terhadap akhirat. Inilah kaum muslimin rahimakumullah yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini dalam rangka mengingatkan, sebab nek mboten diingat guys, kadang sok geblas kita mengira tidak ada yang mulia nih di ujung Ramadan. Kita bersiap. Dan terakhir kaum muslimin, kawula aturaken sugeng tindak keluargi Mbah Is ingkang Senin mangke kadosipun badhe tindak umroh, tapi wau wonten hadis kados niku nggih Mbah, gitu kan. Monggo mbok badhe nyari utangi Pak Taufik napa mbayari utangi sinten niku jenengan sae banget niku. Nek wis sing mboten gadah utang kados kula nggih monggo badhe dipun gitu. Ternyata memberi kemanfaatan kepada orang itu ternyata nilainya juga lebih bagus gitu kan, lebih bagus lagi. Kawula ngaturaken sugeng tindak nggih.
Jawadakumullahu taqwa wa ghafara dzambakum wa yassarallahu lakumul khair haitsu ma kuntum. Semoga panjenengan sami sak keluarga dibekali oleh Allah dengan ketakwaan, diampuni dosa-dosanya, dan semoga panjenengan sak keluarga mangke dimudahkan untuk berbuat baik, beribadah dimanapun mangke panjenengan sak keluarga berada. Dan titip kami didoakan. Kami semua, mboten Pak Junianto tok niku Pak Taufik nggih ketingane butuh banget niku donga niku. Duit sih ora pati oning nek donga niku butuh banget. Mekaten kaum muslimin gunging pamunten batur kawula mboten pranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi